Bapak pernah mungkin bermasalah dengan ibu-ibu di jalan ketika berkendara? Belum. Berarti Bapak diselamatkan oleh Allah, Pak. Harusnya kalau menurut saya sih walaupun ada permasalahan di rumah tangga, tetap kalau di jalan itu harus fokus Nggak bawa supaya rumah tangga. tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Disport, ketemu lagi barengan sama Sita di Disport Disup Podcast. Memang selalu harus ada pancingan ya untuk ngedapetin tepuk tangan. Liatin aja, nanti kayaknya Disport bakal seru kalau misalnya secara live mungkin one day. Oh iya wargi Disport, ini kan udah di tahun 2024, agak cukup telat ya kalau misalnya kita nyebutin kayak selamat tahun 2024 gitu. Tapi tidak ada kata terlambat untuk kita memberikan informasi kira-kira dari Disup Kota Bandung punya informasi apa sih. Apakah ada agenda yang terbaru atau mungkin ada agenda yang berkelanjutan dari tahun 2023 yang sebenarnya ada yang belum selesai atau masih terevaluasi. Nah, aku tidak tahu karena itu aku di sini tidak sendiri ya. Dan paling pastinya adalah ini aku pengen disclaimer dulu ya untuk wargi Disport, bahwasannya setiap rancangan, setiap agenda dari Disup Kota Bandung itu memang selalu ada setiap tahunnya. Tapi ingat, sebuah agenda itu bisa terlaksana bukan hanya dari tim dari Disup Kota Bandung saja, tapi juga harus ada kerjasama nih dari warga Kota Bandung ya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan pertama, ini Sita ingin menampilkan terlebih dahulu portofolio narasumber kita hari ini, dan ini dia VT-nya. Nah, itu dia wargi Disport ya, udah lihat kan VT-nya. Beliau adalah Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Bapak Asep Kurnia, SOS MSI. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Bapak ceria sekali. Ada hal yang sungguh menyenangkan mungkin hari ini Bapak? Ya, ada. Apa Pak? Cerita dong Pak, hal yang nyenengin, kan Sita juga pengen dibawa seneng sama Bapak. Ya, ada program sosialisasi, program keselamatan di Dishub. Wah, itu kayaknya benar-benar kayak menyenangkan karena Ya. mungkin kadang kan Pak ada beberapa program yang mungkin ini pemerintah mah paling cuma untuk yang usia-usianya 30 ke atas. Tapi kayaknya kalau dari aura Bapak sendiri kayaknya anak muda ataupun mungkin yang usia anak-anak pun akan dilibatkan juga mungkin Pak. Ya, seperti tahun yang lalu. Jadi program sosialisasi keselamatan di Dishub ini melibatkan berbagai komunitas, baik itu komunitas anak muda, anak-anak sampai orang tua. Wah, nah bentar dulu Pak, sebelum kita membahas lebih detail lagi nih ya, mungkin ada di antara wargi Disport yang kayaknya emang tahun kemarin tuh ada program apa aja sih? Kayaknya ini wargi Disport belum follow Instagramnya @Disup Kota Bandung ya, atau mungkin di sini udah ganti nama kalau nggak salah Instagramnya. Nah kita lihat dulu ini dia recap 2023. Nah, wargi Disport itu dia video recap 2023 ya Pak, mengenai program yang telah terlaksana. Tapi bentar deh Pak, itu semuanya sudah terlaksana atau masih ada evaluasi yang akhirnya dijadikan agenda tahun 2024 nih Pak? Pada umumnya sudah terlaksana, hanya ada tambahan program terutama untuk Salud ya. Kemarin sudah berhasil melakukan TOT terhadap guru-guru PAUD. Nah, sekarang kita akan melakukan TOT terhadap guru-guru SD. Oh,
Ya. Jadi kemarin tingkat TK, Ya, tingkat TK, PAUD ya, ya, betul. dan sekarang tingkat SD. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Untuk agenda lainnya nih Pak, ada agenda apa aja sih Pak di tahun 2024? Yang paling dekat sih agenda mudik gratis. Mudik gratis. Nah, ini mudik gratis ini kalau tahun ini kita akan dilaksanakan di Cicahem, kolaborasi dengan Disub Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya untuk informasi mendetail sebenarnya nanti akan ada di Instagram biasanya Ya, Pak di ya. Instagram biasanya. Dan tahun kemarin pun Sita menjadi saksi hidup Pak. Ya. Kalau misalnya untuk mudik gratis tuh kita langsung ngeblast linknya dan itu langsung kadang habis ya. Apalagi tapi ini kan ada kerjasama ya Pak dari Disub Kota Bandung dengan dengan provinsi. Untuk launchingnya nanti pemberangkatannya akan kerjasama dengan Disub Provinsi yaitu pada tanggal 6 April. 6 April. Itu pakai bis Pak? Pakai bis. Oh, pakai bis. Baik. Itu kan untuk agenda terdekat ya Pak. Ya. Nanti kita akan ngebahas lagi. Untuk agenda yang selanjutnya ada apa lagi sih Pak? Agenda di tahun ini? selanjutnya kita ada gerakan membangun budaya bersepeda yang jilid kelima. Itu akan melibatkan komunitas pesepeda. Oke. Ya, selanjutnya juga nanti ada peringatan Hari Perhubungan Nasional. Hampir sama dengan tahun lalu, jadi kita akan mengadakan Bandung 1001 sepeda. Nah, untuk acara tahun ini kita lebih membuka kepada penyelenggara supaya bisa berkolaborasi dengan komunitas sepeda yang ada di Bandung Raya ini, supaya pesertanya lebih banyak lagi. Oke, Pak, ini dari sekian banyak agenda yang tadi Bapak sampaikan, itu kan tadi Bapak sempat menyampaikan acara bersepeda, terus ada acara komunitas. Apakah di Sub Kota Bandung ini memang program yang hanya untuk para komunitas saja, sehingga wargi yang lain yang mungkin harus masuk dulu komunitas, atau sebenarnya untuk umum sih, Pak? Sebenarnya kita membuka untuk umum, itu hanya sebagian program. Kita contohnya ada program ini disiplin persintan kereta api. Nah, itu juga kita kerjasama dengan komunitas Edan Spur untuk melaksanakan edukasi ketertiban lalu lintas di perlintasan kereta api. Selain itu juga kita juga melakukan pelatihan pengemudi yang berkeselamatan terhadap sopir-sopir angkot, sopir damri, bis bandros, bis TMB supaya lebih tertib dalam mengemudikan angkutannya. Oke, Pak, sosialisasi kan sering banget nih Pak ya dilaksanakan dari Disub Kota Bandung, tapi masih ada nih Pak, ada supir-supir yang bandel, itu gimana ya Pak? Nah, ini lebih ke ke person. Jadi kita sudah melakukan edukasi, sudah melakukan pelatihan, tapi kan di jalan itu banyak faktor ya penyebab yang mereka tidak tertib. Salah satunya kalau angkot mungkin kejar setoran ya, karena dia ditarget supaya dapat setoran sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang contoh kecilnya sih menurunkan penumpang di sembarang tempat. Betul. Tuh. Dan ini mungkin kita tetap mereka supaya kita latih supaya mereka mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Oke. Pak, ini ada informasi yang Sita dapat ya Pak ya, tapi karena keterbatasan knowledge saya ya Pak ya, dan mumpung ada Bapak dan juga mungkin banyak sekali wargi Dispod yang belum tahu bahwasannya untuk angkot itu sendiri kan sudah ada rutenya masing-masing ya Pak. Kadang suka ada yang ngetem. Bener nggak sih Pak sebenarnya dalam aturannya ketika angkot itu ngetem ada waktu ngetemnya masing-masing dari angkot satu ke angkot yang satunya lagi. Betul nggak sih Pak? Itu sebenarnya berlaku untuk yang berjadwal, itu biasanya untuk kendaraannya angkutan antar provinsi atau angkutan dalam provinsi yang bersifat ada timetable seperti di terminal kan itu ada terjadwal. Tapi kalau angkot kan sifatnya komuter dia tuh. Jadi tidak kalau yang konvensional itu tidak ada timetable-nya. Jadi timetable-nya sebenarnya diatur di terminal, tapi kan terminal di Kota Bandung terbatas ya, tidak semua rute ada terminalnya. Mungkin ada kurang lebih ada 16 subterminal, sedangkan rutenya kurang lebih 36 rute trayek ya angkutan kota di Kota Bandung, sehingga masih banyak angkot-angkot yang kalau pengendapan itu di pinggir-pinggir jalan. Nah itu. Oke, nah sebenarnya Pak dari beberapa program yang ini kan sebenarnya dari Disub itu kadang ada wargi yang belum paham betul gitu bagian-bagian dari Disub atau bidang-bidangnya kan banyak. Kalau Bapak ini kan dari manajemen angkutan dan juga PKB, betul ya Pak ya?
Saya bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor. Oke, nah dari agenda yang Bapak sampaikan semua, apakah ini kan sekarang di kasus anak muda di TikTok, Instagram dan yang lain tuh lagi rame banget Pak ngebahas tentang kemacetan. Apakah ada korelasinya dengan agenda yang akan dilaksanakan di tahun ini dengan menekan angka kemacetan nggak Pak? Ada korelasinya. Jadi sebenarnya penyebab kemacetan itu dibagi dua ya, penyebab faktor kemacetan aspek perhubungan dan penyebab kemacetan aspek non perhubungan. Nah ini aspek perhubungan ini salah satunya yang angkot yang ini menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Nah itu salah satu aspek penyebab kemacetan. Selain itu juga ada parkir liar biasanya. Nah parkir liar kita ada tim Gakum dengan ada tim Derek. Nah Derek juga sudah dilengkapi dengan aplikasi SIMDEK. Jadi SIMDEK itu sistem informasi Derek. Jadi dari SIMDEK ini, aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Dari masyarakat itu bisa melaporkan lokasi-lokasi yang digunakan untuk parkir liar dan dimasukkan di aplikasi SIMDEK itu. Nanti di sub akan mendatangi lokasi parkir liar dan akan menderek kendaraan yang parkir di parkir liar tersebut. Berarti tetap ya Pak, program apapun yang telah diberikan kemudahan melalui aplikasi sebenarnya sudah ada, tetap kembali lagi ke masyarakatnya bisa diajak kerjasama atau tidak ya Pak ya. Wah seru sekali Pak, saya masih banyak pertanyaan, cuma sepertinya saya mau memberikan informasi sedikit untuk wargi yang ada di rumah yang lagi nonton atau mungkin dimanapun, dan ini dia informasinya. Sampurasun Bunda dan Yanda. Nantikan kehadiran tim Disub Kota Bandung dalam kegiatan Salut di tingkat SD. Tunggu kehadiran kami ya di SD-SD kesayangan kamu. See you. Warga Disport kembali lagi bareng sama Sita ya di Disport, Dishub Podcast. Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak. Pak, sekarang tuh lagi interest banget ya usaha-usaha kopi ya Pak di kalangan anak muda ya Pak ya. Bapak ada rencana pengen buka usaha kopi juga mungkin Pak? Ada nggak Pak? Mungkin anak saya. Mungkin anak Bapak. Tapi kan seru Pak ketika mungkin Bapak punya satu tempat kopi gitu kan ya Pak. Bapak bisa sambil sosialisasi di kafenya Bapak kan bisa juga ya Pak ya? Iya bisa. Tapi kira-kira bisa nggak ya Pak Disu bikin konsep seperti itu Pak? Bisa ya? Bisa. Kira-kira agenda yang mana nih Pak yang bisa diselipkan kayak kita sosialisasi tapi sambil kayak merangkul anak mudanya? Yang budaya bersepeda juga mungkin bisa ya? Yang itu Pak, yang salut juga mungkin bisa kan berkelanjutan juga. Salut ibu-ibu. Salut ibu-ibu. Tapi Pak jangan salah Pak. Bapak kalau misalnya ngelihat Pak kasta terkuat di jalan tuh siapa sih Pak? Tahu nggak Bapak? Ibu-ibu Pak. Oh ibu. Bok belok kanan bok. Aduh, bawa rasa kena guys. Bapak pernah mungkin bermasalah dengan ibu-ibu di jalan ketika berkendara? Belum. Berarti Bapak diselamatkan oleh Allah Pak. Karena banyaknya kan kayak begitu Pak, riting kanan, beloknya ke kiri. Betul sekali, dan mereka bilang ya wajarin aja lah kayak gitu. Apakah hal itu memang harus diwajarkan oleh kita Pak? Gimana dong kalau disidak? Kadang Pak, yang ibu-ibu yang kita tegur malah ibu-ibu yang jauh lebih galak Pak ketimbang kitanya. Gimana tuh Pak menghadapi yang seperti itu Pak? Ya kembali ke ini ya, mungkin ibu itu lupa harus punya inilah apa? Merasa dibela nih ibu-ibu yang ada di rumah. Ya, mungkin lupa atau apa ya, di jalan itu tidak fokus mungkin ya. Harusnya kalau menurut saya sih walaupun ada permasalahan di rumah tangga, tetap kalau di jalan itu harus fokus supaya tidak supaya tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan lain gitu maksudnya. Baik. Jadi kalau misalnya untuk ibu-ibu yang punya permasalahan nggak konsen nyetirnya, berarti ada masalah dengan suaminya di rumah ya Pak? Belum tentu. Oh belum tentu. Mungkin ya. Mungkin mungkin uang anaknya. belanjanya kurang, macam-macam banyak. Luar biasa ya. Jadi dimaklumin tapi jangan jadi sebuah kebudayaan Ya, juga jadi ya Pak ya. kebudayaan maksudnya. Iya ya. Oke. Pak, kembali lagi ke agenda nih Pak. Kita lupakan permasalahan ibu-ibu tadi ya Pak ya, karena pasti di kolom komen banyak sekali ibu-ibu kayak ya terima kasih Pak Asep sudah membela saya gitu. Mungkin ya Pak ya. Nah Pak, kembali ke agenda. Di tahun 2024 agenda terdekat adalah mudik. Tahun kemarin tuh masih kayak ada yang kayak aduh mudik saya ketinggalan nih untuk informasinya dan yang lain-lainnya. Sebenarnya informasinya tuh bisa didapat selain di sini tuh di mana lagi sih Pak?
Ya di IG di Sub Kota Bandung bisa. Terus juga di Terminal Cicahem kita masang spanduk juga bisa. Karena lokasi pendaftaran offline-nya di Cicahem, Terminal Cicahem. Ya. Itu ada syaratnya nggak sih Pak kalau misalnya untuk pengen ikutan mudik gratis? Syaratnya hanya menunjukkan KTP saja. Menunjukkan KTP. Ya. Kemudian ada yang lain nggak? Yang lain paling apa ya, kartu keluarga, tapi itu pada saat ngambil tiket. Itu aja sih. Oke, nah itu kan mudik gratis. Terus tadi di segmen pertama kita membahas tentang keselamatan juga, terus salut juga tentang beberapa event-event yang telah atau mungkin agenda-agenda yang telah terlaksana di tahun 2023. Nah ini Pak ada yang pengen saya tanyakan juga, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan SDM pengguna jalan masa depan yang berkeselamatan melalui pendidikan karakter salut? Itu maksudnya kayak gini, seperti apa sih Pak? Ya jadi salut-salut ini kan masih anak-anak ya, usia dini. Jadi nanti pada masa depan, pada sudah SMA misalnya sekarang dari umur 6 sampai 8 tahun, nanti kurang lebih 5 sampai 10 tahun dia kan jadi pengguna jalan, bisa pengguna sepeda motor, pengguna mobil. Dia diharapkan sudah mengerti tentang tata cara berlalu lintas di jalan. Jadi kita mendidiknya pada saat usia dini. Nah, itu yang untuk generasi SDM itu sumber daya manusia berkeselamatan di masa depan itu sebenarnya. Iya. Lagian kan kalau misalnya sekarang para orang tuh malah lebih takut sama anaknya ketimbang polisi ya Pak. Kalau anak yang negor malah lebih mendengar ya Pak. Iya, iya. Bapak kayak begitu juga nggak Pak? Enggak sih, saya mah udah disiplin kayaknya. Sombong amat. Karena Bapak sudah disiplin dan menjadikan contoh. Benar. Wah, Pak Asep sangat hati-hati ya. Tidak terkecoh sama pertanyaan. Tapi masyarakat itu sebenarnya lebih takut polisi loh. Sebenarnya Contoh di persimpangan. Itu kalau ada polisi, masyarakat itu lebih patuh. Okay. Contoh sepeda motor, ada traffic light. Dia pasti berhenti kalau merah. Tapi kalau nggak ada polisi bisa aja dia nerobos. Oh, iya juga sih Iya. ya. Berarti memang harus standby 24 jam polisinya ya Pak? Ya nggak juga. Jadi memang petugas itu diperlukan untuk pendisiplinan masyarakat, karena budaya masyarakat di kita itu masih takut oleh petugas. Betul. Daripada membahayakan keselamatan diri sendiri. Nah iya benar. Tapi kadang ada juga ya Pak, kita udah hati-hati nih Pak, kita udah hati-hati banget, tapi kendaraan lain Pak yang nggak hati-hati. Iya, gitu. Itu kan membahayakan pengguna jalan lain. Betul. Ya itu kurang kesadaran dari si pengguna jalan tersebut yang bisa membahayakan kendaraan lain. Itu juga perilaku yang nggak baik lah kalau di jalan. Jadi harus saling menghormati. Betul. Terus Pak, kalau misalnya dilihat dari angka kecelakaan tahun-tahun sebelumnya nih Pak, lebih banyaknya itu kendaraan roda 2, pejalan kaki, kendaraan roda 4 atau? Kalau dari hasil buku laporan annual report Road Safety Kota Bandung tahun 2022, kendaraan yang paling banyak tuh sepeda motor, kurang lebih 71%. Oh, okay. Paling banyak. Dan ini juga kecelakaan lalu lintas itu setelah masa pandemi itu ada kenaikan kurang lebih 25%. Kenapa naik? Karena pada masa pandemi kan dibatasin. Betul. Ya mobilisasinya. Betul. Mobilitasnya. Sekarang sudah bebas, jadi kendaraan juga banyak lagi di jalan. Nah, dengan banyaknya kendaraan di jalan, pengguna jalan, sehingga angka kecelakaan juga meningkat. Betul sekali sih, iya sih Pak, benar. Tapi kan Pak, angka kecelakaan itu paling tinggi adalah sepeda motor. Yeah. Nah itu kan berarti nilai beli dari masyarakat untuk kendaraan roda 2 kan meningkat. Itu kan juga sebanding dengan peningkatan perekonomian juga. Jadi kan kayak ekonominya udah naik, motor sekarang udah gampang nih buat kita beli, tapi makin macet juga Pak. Jadi gimana tuh Pak solusinya? Iya, sebenarnya faktor penyebab kemacetan itu tidak sebandingnya pertumbuhan jalan dengan pertumbuhan kendaraan. Di mana pertumbuhan kendaraan itu per tahun itu kurang lebih 10-15%, sehingga dan pertumbuhan jalan itu dibilang hampir tidak ada ya. Karena jalan di Kota Bandung ini tidak ada penambahan jalan baru, yang ada itu paling hanya flyover. Flyover juga kan bisa dihitung ya. Yang baru itu kan di Jalan Arjuna.
Kemarin Jalan Jakarta sudah beroperasi, di Kiara Condong, di Jalan Kopo, di Jalan Antapani hanya itu saja. Iya. Sedangkan kendaraan kan tambah terus. Yang paling banyak itu sebenarnya roda 2 di Kota Bandung itu. Betul. Populasinya hampir 1,3 juta. Banyak ya Pak? Iya banyak banget. Dan roda 4-nya kurang lebih 500 ribuan. Sehingga kalau perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan itu 3:5 itu. Ya, tapi kan sebenarnya dari di Kota Bandung sendiri pun suka ada sosialisasi untuk penggunaan kendaraan umum ya Pak? Iya. Iya kan? Tapi kenapa ya Pak, kadang untuk kayak kita mengajukan agenda tersebut kayak masih aja angka kemacetan itu kayak belum tertekan gitu Pak secara maksimal? Ya, karena tadi tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Sebenarnya kalau jangka panjangnya sih kita harus memastikan penggunaan angkutan umum massal ya. Karena angkutan umum massal itu kapasitasnya lebih besar, terus juga lebih berkeselamatan kalau dibanding dengan sepeda motor ya, dan juga lebih ke ramah lingkungan. Apalagi nanti tahun 2025 kita dapat bantuan dari World Bank dan melalui Kemenhub mengenai Bandung Rapid Transit di Cekungan Bandung. Nah itu salah satu bisnya menggunakan bis listrik yang ramah lingkungan. Ya. Kemarin kita melakukan uji coba rute Tegaluar Stasiun Hall udah menggunakan bis listrik. Itu lagi happening tuh apa beritanya di luar Pak mengenai bis listrik itu Pak? Ya. Keren Pak, nanti kita bikin konten di sana boleh? Boleh. Boleh. Besok dengan di Subjabar tapi ya, leading sector di Subjabar. Jadi banyak ya Pak program-program yang sebenarnya tujuannya juga demi kenyamanan warga Kota Bandungnya sendiri juga ya Pak ya. Nah Pak, ini ada pertanyaan yang udah masuk ke Instagram di Sub ya Pak ya. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai tentang mudik. Nah tadi kan mudik sudah diinformasikan. Bisa diinfokan kembali mungkin Pak dari tanggalnya berapa sampai dengan berapa? Jadi untuk mudik gratis Kota Bandung diberangkatkan pada tanggal 6 April di Cicahem bersama dengan di Subjabar. Baik. Ya. 6 April ya Pak. Lebaran tanggal berapa ya Pak? Itu Lebaran itu tanggal 9-10 ya kalau nggak salah ya. Ya segituan. Aku juga lupa. Tanggal sih, 6 tuh hari Sabtu. Tanggal 6. Ya, soalnya aku belum fokus ke Lebaran Pak. Munggahan aja aku masih pusing Pak. Ya, soalnya munggahan aja aku masih pusing nih Pak. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, untuk program Salut nih Pak, ada yang nanya, untuk program Salut ini akan dilaksanakan di berapa sekolah? Kemarin kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait khususnya dengan Disdik. Jadi jumlah SD di Kota Bandung itu kurang lebih 500 sekolah dasar, 500. baik itu swasta maupun negeri. Nah ini kita akan melakukan sosialisasi salut terhadap guru-guru SD ini dibagi 8 SWK. Dari 8 SWK itu kita akan menggunakan salah satu aula SD yang cukup luas. Jadi kurang lebih 100 sampai 200 nanti orang peserta yang akan dilakukan OT-OT di salah satu sekolah. Oh iya Pak, aku sempat melihat ada video mengenai launching dari Taman Lalu Lintas Portable di Subkota Bandung. Ya, apakah itu nanti akan dilibatkan juga Pak di Salut untuk tingkat SD atau nanti itu akan ada program tersendiri? Ada program tersendiri, jadi nanti dibuka pendaftaran khusus pada sekolah-sekolah yang mau berkunjung ke Disub, khususnya ke Taman Lalu Lintas Portable. Dan tinggal berkirim surat ke Disub, nanti kita akan sediakan bis bandros di sekitaran Disub untuk menjemput anak-anak sekolah yang akan menuju ke Disub Gede Bage sini ya. Luar biasa. Itu ada ini Pak, SD, PAUD, TK atau mana yang boleh? Bisa SD, bisa TK. Bisa SD, bisa TK. Berarti syaratnya seperti tadi. Informasi lebih lanjutnya kepoin aja Instagramnya di Sub ya. Baik Bapak, terima kasih perbincangan kita sangat luar biasa. Tapi sebelum saya closing Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk warga Disport Pak di rumah? Ada yang ingin disampaikan mengenai keselamatan, mengenai apa misalnya, boleh Pak? Baik, kepada warga Kota Bandung, saya menghimbau untuk berhati-hati di jalan dalam menjalankan kendaraannya dan patuh terhadap peraturan lalu lintas, baik itu rambu, marka, traffic light. Karena kalau sudah kecelakaan, kasihan keluarga kita di rumah, kalau orang tuanya, mungkin anak-anaknya jadi
tidak punya ayah, tidak punya ibu, kalau misalnya kecelakaan akibat ulah sendiri harus kasihan kepada keluarga kita. Baik, Bapak terima kasih, sehat selalu. Senang sekali aku bisa bertemu dengan Bapak, berbincang. Nanti kita berbincang lagi. Pokoknya harapan saya adalah saya pengen bikin Dispotnya nanti sama Bapak di bis listrik ya Pak ya. Siap. Tapi sama Bapak, jangan sama Inja Pak. Kalau kita berkolaborasi Pak ya. Bapak terima kasih, kepotongan dulu dong untuk Pak Asep. Terima kasih, sehat selalu. Dan warga Dispot semuanya terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton, yang udah subscribe, share, dan komen. Dan kalau misalnya nih nanti pengen ada yang nanya-nanya kira-kira nih pertanyaannya kemana, bisa langsung di kolom komen aja. Kalau gitu Sitanya pamit dari Dispot, Disup Podcast. Bye.